Jadi para yang sekarang ini suka demo, saya agak memotong ini agak cepat sedikit, termasuk Ganjar Pranowo, Anda harus belajar sejarah, Ganjar ya, termasuk itu poster itu, Anda harus belajar sejarah. Ya FIFA memutuskan tidak melaksanakan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kita kan rugi tuh, besar sekali kerugiannya. Maka usulan Galarua adalah pertama, selama ini dana-dana yang hibah atau dana apapun yang diberikan kepada NU stop 10 tahun ke depan, tarik dana sendiri. Kelompok-kelompok yang selama ini mendapat CSR ataupun dana dari pemerintah stop sama sekali. Partai-partai yang mendukung misalnya supaya Israel ditolak, jangan beri fasilitas baik untuk menteri dan lain sebagainya. Itu adalah hukuman bagi mereka, karena layaklah mereka menerima akibat ini karena menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tenaga kerja, pemain sepak bola, harga diri bangsa Indonesia, UMKM, ya, masalah pariwisata. Termasuk Ganjar Pranowo, nggak usah direkomendasi jadi apa itu, jadi presiden, karena dia tidak berkarakter, penakut. Ya, Ganjar Pranowo. Termasuk Iwayan Koster, mestinya masyarakat Bali mendompleng Iwayan Koster itu. Kalau para wisata tidak datang ke Bali, para wisatawan, kira-kira bisa nggak makan mereka? Apa sih sumber daya alam Bali? Nggak ada apa-apa kan? Pak Santi Amar. Mana nih Pak Santi Amar? Salam, Gustur, salam. Ya, lanjut. Waduh, luar biasa ini ya, terima kasih. Ini Raja Uti, ini memang betul-betul ini Raja Uti, Raja Ekonomi ini, luar biasa ya. Jadi ini suatu bahasan yang sangat menarik dan berdimensi luas sebenarnya. Berdimensi luas bukan hanya dari aspek ekonomi, tapi dari aspek sosial budaya. Juga untuk dengan jelas menentukan siapa sebenarnya. Saya tidak bicara negara Indonesia ya. Saya bicara bangsa atau suku bangsa tertentu yang ada di Indonesia ini sudah berubah menjadi bangsa yang biadab, suku bangsa yang biadab ya. Tidak semua suku bangsa ya. Jadi suku bangsa yang biadab oleh karena agama impor. Jadi saya mau bercerita dulu begini Pak. Dan saran ya, ini saran Galarua biasanya keras ya, karena kita memang visi kita adalah bela negara. Itu visi kita. Misinya adalah mengawal implementasi nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ketika Galarua, siapapun orangnya di Zoom ini, karena dia adalah Galaruais atau Galaruaista, dia itu merepresentasikan nilai-nilai daripada visi dan misi Galarua. Jadi para pendengar dimanapun Anda berada, para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para politisi, para pimpinan parpol, siapapun Anda nggak usah tersinggung. Jadi kita ini bicara objektif saja. Nah, saya akan berbicara dari sisi apa? Saya akan coba dulu ya dari aspek sejarah dan budaya Indonesia yang sesungguhnya ya sebelum dia menjadi negara. Dan sesudah menjadi negara, apakah suku bangsa yang di dalam negara ini tambah pintar atau malah tambah bodoh dari aspek quotient ya. Saya katakanlah social quotient ataupun adversity quotient. Tambah pintar apa tambah bodoh? Kalau memang dia tambah bodoh, apa yang membuat dia tambah bodoh? Dan kenapa itu tetap dipelihara? Termasuk NU tadi. Dan apa dampaknya? Saran yang kita berikan nanti kepada pemerintah, kepada orang-orang yang menghancurkan masa depan daripada suku bangsa yang lain yang taat, loyal untuk mempertahankan Indonesia ini. Mereka harus diberi hukuman, baik sanksi ekonomi maupun sosial. Tadi Pak Raja itu sudah menggambarkan betapa hebatnya ya dampak daripada kerugian ekonomi kalau Piala Dunia U20 itu batal di Indonesia gara-gara itu bela Palestina. Nah, ini agak panjang nanti Pastor Paul, sedikit saya mohon waktu. Nah, saya akan mulai dari apa dulu? Aspek budaya. Indonesia itu adalah masyarakat yang tadinya masyarakat gotong royong, ya, dikenal dengan masyarakat gotong royong sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Itu masa gotong royong. Gotong itu artinya apa sih? Sama-sama memikul ya. Royong itu bareng-barengan gitu. Jadi ada suatu karakter sifat yang saling secara tolong menolong secara otomatis untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu ciri khas budaya Indonesia. Ya, kemudian pada tahun 1000 berapa itu
1500 atau 1400, maka datanglah agama-agama impor. Mulailah di situ terjadi akulturasi dan lain sebagainya, budaya gotong royong itu makin lama makin tergerus. Tetapi oleh karena persentuhan dengan Eropa atau Barat pada tahun 1908 ada kesadaran nasional. Ya, suku bangsa di Indonesia atau bangsa-bangsa ya, bangsa-bangsa di Indonesia mengenal dirinya. Waduh, kita ini adalah bangsa-bangsa yang terjajah, yang nasibnya sama, menderita luar biasa ini. Kalau kita tidak bersatu, kita tidak akan bisa lepas dari penderitaan yang luar biasa ini. Kita harus bersatu. Maka itu national awareness, timbullah kesadaran nasional. Who we are, siapa kita ini? Kita ini adalah suatu bangsa atau bangsa-bangsa di Nusantara yang terjajah dan menderita akibat penjajahan. Jadi bukan Indonesianya ya, bangsanya dulu. Jangan dipikir Indonesia dulu. Nah, itulah yang disebut dengan national awareness. Timbullah pada tahun 1908 kebangkitan nasional, Budi Utomo. Nah, pada tahun 1928 lebih kencang lagi, yaitu Sumpah Pemuda. Waduh, kalau begitu kita harus bersatu. Satu apa? Satu nusa, satu tanah air. Satu apa lagi? Satu bangsa. Satu apa lagi? Satu bahasa. Nah, di sini adalah sudah mulai yang muncul di situ Indonesia. Tapi masih tetap muncul kata bangsa, yaitu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, tanah air Indonesia. Di situ muncul kata Indonesia. Jadi di sini yang memunculkan Indonesia ini bukan satu suku tertentu, bukan satu etnis tertentu, bukan agama. Sorry ya. Jadi para yang sekarang ini suka demo, saya agak memotong ini agak cepat sedikit, termasuk Ganjar Pranowo. Anda harus belajar sejarah, Ganjar ya. Termasuk itu poster itu. Anda harus belajar sejarah. Ini Bali ini ada daerah pariwisata. Tadi Pak Raja itu sudah menggambarkan dampaknya itu. Coba kalau Bali nanti di ban itu, tidak usah misalnya datang ke sana turis habis dia itu. Apa yang diandalkan Bali kan? Nah, itu satu sisi dulu. Jadi 1928, pada tahun 1945 ya baru Indonesia merdeka, baru negara itu. Jadi negara itu adalah terdiri dari bangsa-bangsa ya yang mengikatkan diri, namanya konsensus. Muncullah negara Indonesia, maka kita disebut Indonesia adalah nation state, negara bangsa. Itu sejarahnya. Ya, nation state. Nah, tetapi di dalam perjalanan lebih lanjut ini mulai diingkari karena agama-agama import ini ya, agama-agama dari Timur Tengah ini kan rusak semuanya, termasuk budaya. Kalau misalnya siapa yang mengatakan itu Ganjar, amanat daripada Bung Karno, Ganjar, ya saya tegur Anda. Ingat itu, baca itu Pak Ganjar ya. Pancasila 1 Juni 1945. Sila kedua apa? Internasionalisme. Itu ajarannya Bung Karno. Internasionalisme artinya pergaulan antar bangsa, kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Itulah munculnya namanya politik bebas dan aktif. Jadi Anda salah ya membuat suatu membuat suatu landasan pemikiran atau logika sehingga Anda memutuskan menolak. Anda itu siapa? Ya, sebenarnya yang menolak ini belum pemerintah Indonesia, Pak ya, tetapi oknum-oknum dan organisasi yang di Indonesia ini. Nah, kita kan nanti lihat motifnya apa. Ya, ada di sini show off atau show of force. Oh bisa, ya untuk mengganjal Jokowi, menghancurkan ekonomi Indonesia bisa. Nah, lantas perilaku menolak ini kita katakan ya, kita saya bergeser dulu kepada kecerdasan, Pak. Ya, apakah suku bangsa tertentu di Indonesia ini tambah cerdas atau tambah bodoh gitu dibandingkan dengan dibandingkan dengan bangsa sebelum Indonesia merdeka? Ternyata tambah bodoh, tambah goblok, ya, tambah goblok yang disebut dengan social quotient, ya, ataupun adversity quotient, kemampuan seseorang untuk menghadapi kesulitan dalam hidup. Tetapi social quotient kita itu negatif, bandingkan dengan social quotient sebelum Indonesia merdeka. Ketika kita masih bangsa, itu gotong royong. Nah, sekarang ini gotong royongnya di mana? Ini ditunjukkan oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk siapa itu Pak Paul itu mantan ketua umum PBNU? Hah? Itu kan bukannya menunjukkan kecerdasan, itu kebodohan.
Kalau dia dengar ini, Anda silakan aja lah, karena Anda mendasarkan suatu pemikiran yang klasik, ya, tidak kontekstual. Saya keras ngomongnya ini, dan keras. Nah, kalau begitu bagaimana? Maka kita kaitkan lagi dengan kepentingan nasional, Pak. Ya, itu kepentingan nasional apa? Ini mengkait nanti kepada yang disampaikan oleh Raja Uti. Ya, ini akil sirats. Ya, Anda belajar di mana itu? Ya, jangan bawa-bawakan isi kitab Anda untuk memutuskan keputusan yang merugikan negara. Sekarang perilaku Anda, kelompok-kelompok ini, termasuk Ganjar, termasuk PDIP, termasuk Koster, termasuk akil sirats. Apakah Anda memperhatikan kepentingan nasional? Anda perusak kepentingan nasional. Ya, Hans Morgenthau mengatakan kepentingan nasional itu apa? Kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari negara itu dari gangguan negara lain. Nah, itu kepentingan nasional menurut Hans Morgenthau. Tetapi itu dah gangguan dari negara lain. Yang terjadi di Indonesia bukan dari negara lain, dari dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Keamanan atau ketahanan nasional Indonesia ini rawan. Inilah yang dikaitkan oleh Pak Rajuki tadi. Wah, kalau begitu ngapain investasi ke situ? Rawan di situ. Ya kan gitu. Ini buktinya. Nah, artinya apa? Orang-orang ini sudah mengganggu kepentingan nasional. Kenapa ini pemerintah? Pemerintah penyelenggara negara selama ini memberi toleransi yang terlalu luas kepada kelompok-kelompok yang melakukan demonstrasi, menunjukkan dirinya, mendirikan bendera khilafah dan lain-lain, tidak ditangkap atau ditindak dengan tegas. Inilah sekarang puncak daripada kejahatan mereka. Nah, kejahatan mereka ini nolak alasan Israel, Palestina. Padahal tadi Pastor sudah menjelaskan sejarahnya. Apakah mereka itu tidak tahu? Saya pikir mereka tahu, tetapi mereka ingin ya kepentingannya ini, maunya itu, ya diakomodir oleh pemerintah. Pemerintah dipermalukan di sini, ya. Artinya apa? Mereka bisa mengendalikan pemerintah. Ini adalah suatu peringatan bagi suku-suku bangsa yang bergabung dengan Indonesia ini. Apakah masih bisa diharapkan atau diandalkan pemerintah ini melindungi kita segenap bangsa? Ini suatu peringatan. Saya berharap tidak begitu. Saya berharap TNI tetap kukuh berpegang kepada ideologi Pancasila dan membela negara tanpa kompromi. TNI termasuk Polri, ya. Jangan kompromi, bapak-bapak di TNI dan Polri, hajar terus dan tangkap. Jangan bicara HAM dan lain sebagainya. Kita mendukung itu. Karena ini sudah lampu merah ini. Jadi saya tadi bicara dari aspek budaya dan kultur bahwa suku bangsa tertentu di Indonesia ini sudah menjadi bangsa yang primitif. Lebih primitif daripada suku bangsa sebelum Indonesia merdeka. Kalau dulu bergotong royong, sekarang enggak, hancur-hancuran, main hantam. Ya, jadi primitif itu apa namanya? Kalau saya katakan nanti mungkin terlalu kasar ya, yaitu apa? Barbar. Ya, ini adalah suku bangsa yang barbar, bukan pemerintahnya. Nah, jadi itu dari pandangan saya, Pastor. Tetapi apa yang harus dilakukan pemerintah kalau misalnya yang dikatakan oleh Pak Rajuki tadi, misalnya nih, ya FIFA memutuskan tidak melaksanakan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kita kan rugi tuh. Besar sekali kerugiannya. Maka usulan Galarua adalah pertama, selama ini dana-dana yang hibah atau dana apapun yang diberikan kepada NU stop 10 tahun ke depan. Tarik dana sendiri. Kelompok-kelompok yang selama ini mendapat CSR ataupun dana dari pemerintah stop sama sekali. Partai-partai yang mendukung misalnya supaya Israel ditolak, jangan beri fasilitas, baik untuk menteri dan lain sebagainya. Itu adalah hukuman bagi mereka, karena layaklah mereka menerima akibat ini karena menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tenaga kerja, pemain sepak bola, harga diri bangsa Indonesia, UMKM, ya, masalah pariwisata. Termasuk Ganjar Pranowo, nggak usah direkomendasi jadi apa itu, jadi presiden, karena dia tidak berkarakter, penakut. Ya, Ganjar Pranowo. Termasuk Iwayan Koster, mestinya masyarakat Bali mendompleng Iwayan Koster itu. Kalau para wisata tidak datang ke Bali, para wisatawan, kira-kira bisa nggak makan mereka? Apa sih sumber daya alam Bali? Nggak ada apa-apa kan? Mereka Iwayan Koster mikir nggak itu? Nah, jadi inilah yang saya ingin sampaikan. Pertama, pemerintah negara harus, ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah atau negara untuk menunjukkan bahwa negara tidak kalah oleh tekanan siapapun.
tekanan kelompok apapun, tekanan agama apapun. Yang kedua, dana yang selama ini diberikan kepada ormas-ormas Islam yang besar atau siapapun yang tidak mendukung kepentingan nasional, stop 10 tahun ke depan. Stop, fasilitas apapun jangan dikasih. Karena itu dialihkan nanti dana bagi para sepak bola, para UMKM yang sudah menderita rugi itu. Ya, rugi. Belum lagi nanti Indonesia nama baiknya karena investor tidak datang. Inilah saran Galarua, tapi apa boleh buat, itu yang terbaik. Obat itu memang pahit, tetapi menyembuhkan. Silakan dilanjut yang lain. Begitu dulu, Pastor Paul. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.